Menjadi orang tua adalah suatu tantangan yang tidak mudah bagi kebanyakan orang. Bahkan tidak sedikit orang tua yang merasa overwhelmed, merasa bingung, wah saya harus ngapain ini? Saya harus melakukan apa untuk bisa mendidik anak saya ini dengan baik? Nah, kalau kita lihat di luar sana ada banyak sekali video tentang parenting. Tetapi tidak banyak yang membahas tentang fakta parenting. Kita harus bedakan tentang opini dan juga fakta. Kalau kita bilang, oh orang ini tinggi, itu adalah opini. Tapi, oh orang ini tingginya 170 cm, itu adalah fakta. Oh parenting style yang ini, itu bagus. Nah ini adalah opini. Oh parenting style yang dilakukan ini bisa menghasilkan anak-anak yang sifatnya seperti ini ABCDE di dalam waktu 15 tahun berdasarkan riset. Nah itu adalah fakta. Ya kalau kita lihat video, coba search psikologi parenting. Nggak banyak yang bahas tentang fakta, bahasnya tentang opini. Nah, yang bikin bingung orang tua ini kadang opini satu orang dan opini yang lain, satu profesional dan ahli yang lain, itu kadang bertentangan. Di video kali ini, saya akan membahas tentang fakta hasil-hasil riset psikologi parenting yang sudah dilakukan dari tahun 1930 sampai 2024. Dan setahu saya ini adalah satu-satunya video dalam bahasa Indonesia yang merangkum semua ini. Bahasa Inggris pun juga sangat terbatas. Nah, jadi kalau kamu, Anda, teman-teman sekalian, ayah ibu sekalian adalah orang tua, atau mungkin kalian adalah spesialis yang ada di bidang tumbuh kembang anak, atau mungkin kalian sedang kuliah psikologi, sedang melakukan riset untuk tesis skripsi kalian, pastikan kalian tonton sampai akhir. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komen, dan jika kamu belum subscribe channel ini silakan subscribe, dan saya akan langsung mulai penjelasan tentang psikologi parenting tanpa menunggu lagi. Let's start. Oke, jadi di video kali ini saya akan menggunakan 3 research paper sebagai bahan acuan pembahasan fakta-fakta tentang psikologi parenting. 3 research paper itu saya ada di sini. Ini adalah research paper yang ditulis oleh Seung-Won Bi, Lee-Chin Yang, Hai-Lei Lee, Mei-Ping Wang, Wen-Chin Chang, dan Kirby Dieter Deckert. Ya, ini ada di Frontiers of Psychology, dipublish di situ tahun 2018. Ini termasuk yang terbaru. Publishnya 13 November 2018. Jadi saya cuma bahas paper-paper yang sudah dipublish di jurnal international. Ya, jadi sama seperti video-video saya sebelumnya, saya akan sebisa mungkin membacakan tentang hasil eksperimen, hasil riset yang sudah diterbitkan di jurnal yang diakui. Ya, jadi bukan jurnal abal-abal. Ini paper yang pertama, tentang Parenting Style and Parent-Adolescent Relationship, The Mediating Roles of Behavioral Autonomy and Parental Authority. Jadi itu adalah paper yang pertama yang saya jadikan basis. Lalu paper yang kedua adalah paper yang ditulis oleh Thomas G. Power PhD, diterbitkan di majalah Childhood Obesity, volume 9, suplemen 1, tentang Parenting Dimension and Styles, A Brief History and recommendation for future research. Dan dari satu paper ini mereka juga mereferensikan 63 paper yang lain. Gitu ya, sama halnya dengan ini. Paper ini juga ada referensi puluhan paper-paper jurnal yang lain. Gitu ya. Jadi saya nggak mau hanya bicara opini, pendapat saya, pengalaman saya, tidak. Saya berdasarkan hasil riset. Lalu yang terakhir adalah paper ini yang ditulis oleh Sophie Coppens and Eva Schulemans, Parenting Style, A Closer Look at Well-Known Concept, tahun 2018 September, dipublish di Journal of Child and Family Studies. Itu ya. Jadi saya pakai basis 3 paper ini yang menurut saya cukup reliable dan terbaru karena ditulis tahun 2013, 2018, dan 2018. Nah, kalau kita bicara tentang fakta parenting, sebetulnya selama ini dari tahun 1930 sampai 2024 saat ini itu tidak begitu banyak riset di dunia ini sudah dilakukan. Tidak begitu banyak loh ya.
Jadi kalau kita lihat riset-riset tentang anak autis, riset tentang ABA itu bahkan lebih banyak. Jurnalnya bisa ada 200 lebih. Ya, tapi kalau kita bicara tentang parenting, itu jurnalnya nggak sampai 100. Ya. Dan kalau kita lihat dari tahun 1930 sampai 1960, fokus dari riset itu adalah mencari dimensi. Ya, jadi saya sekarang yang pertama akan bicara tentang dimensi. Dimensi, kalau kita ngomong ngukur sesuatu, oh ini orang ini sehat atau enggak secara fisik. Kita lihatnya dari mana? Berat badan mungkin. Terus kita bisa nggak? Oh berat badannya sekian, pasti sehat, pasti nggak sehat. Tentunya itu nggak cukup. Kita melihat dimensi yang lain, yaitu apa? Tinggi badan. Oh ternyata berat badannya 80 kilo, tapi tingginya 180 cm. Berarti proporsi antara tinggi badan, dimensi tinggi badan, dan dimensi berat itu sudah oke sebetulnya. Kalau tingginya cuma 120, beratnya 80, oh itu ternyata overweight gitu ya. Itu ada dua dimensi tinggi dan dimensi berat. Tapi kalau kita lihat, tidak sedikit orang yang kelihatannya sehat, tetapi tiba-tiba sakit jantung, tiba-tiba sakit paru-paru. Ya, jadi kita nggak bisa melihat kesehatan itu dari dimensi tinggi, berat badan. Kadang kita melihat dimensi yang ketiga, yaitu apa? Bentuk badannya seperti apa. Itu ya. Lalu ada juga dimensi keempat, yaitu kesehatan internal organnya seperti apa. Ya, jadi semakin kita mendalami sesuatu, ya, itu kita lebih baik bisa menggunakan dimensi-dimensi yang kita bisa anggap relevan dengan suatu variabel, gitu ya. Jadi kalau kita bilang, oh orang sehat nggak sih? Kita nggak bisa lihat dari tinggi badan, berat badan saja, tapi juga kesehatan dalam tubuhnya. Itu dimensi yang saya sebutkan. Nah, kalau kita bicara tentang parenting, bagaimana sebagai orang tua yang baik? Dalam 30 tahun, dari tahun 1930 sampai 1960, itu semua riset psikologi tentang parenting ini akhirnya mengerucut pada 3 dimensi utama. Ya, 3 dimensi itu adalah, yang pertama adalah warmth, yang kedua adalah control, dan yang ketiga adalah, mana tadi? Saya lupa, lihat papernya dulu ya. Yang ketiga adalah dimensi structure. Ya, jadi warm ini adalah bagaimana menanggapi orang tua merespon terhadap perilaku anak. Apakah secara hangat atau secara dingin, gitu ya, ada gambarannya. Lalu kontrol, itu apakah orang tua ini memberi kebebasan kepada anak atau orang tua ini mendikte apa yang anak ini harus lakukan. Lalu dimensi ketiga adalah struktur. Sebagai orang tua, apakah kita punya struktur saat kita mendidik anak kita? Atau chaos, ya, jadi ekstrimnya terstruktur. Oh ini udah jelas, kalau kamu melakukan A, kamu pasti dapatnya A. Kamu melakukan B, pasti dapatnya B. Nah, kalau ini yang chaos. Ada yang melakukan A dapatnya B, melakukan A dapatnya C, ya kan? Ada yang ngerjain PR dibiarin, nggak ngerjain PR juga dibiarin. Nah, tidak terstruktur. Ada yang nakal dipukul, suatu saat nakal tidak dianggap. Nah, itu tidak terstruktur. Ya, jadi ini adalah 3 dimensi yang selama 30 tahun pertama oleh riset ahli-ahli psikologi tentang parenting, nggak cuma psikologi ya, tapi juga social study experts, itu meneliti tentang 3 dimensi ini. Nah, lalu tahun 1960 ada seseorang yang namanya Diana Baumrind. Diana Baumrind ini menjadi seorang ibaratnya pelopor yang melakukan riset berkelanjutan dari tahun 1960-an, beberapa kali riset sampai 1970-1980-an tentang parenting. Nah, kalau kita lihat di video-video YouTube atau di video-video yang kita dapatkan online, banyak sekali yang mengutip pekerjaan dari Diana Baumrind ini, yaitu fokusnya bukan pada dimensinya, tapi kepada personnya, orang tuanya ini punya parenting style apa, gitu ya. Jadi Diana Baumrind ini fokusnya bukan terhadap variabelnya, bukan terhadap dimensinya, tetapi parenting style-nya. Dan ada juga teman-temannya ya yang memperkaya dunia riset psikologi parenting, yaitu
McCoby dan Martin. Ya, itu juga melakukan riset-riset yang hasilnya kurang lebih mirip dengan hasil yang didapatkan oleh Diana Baumrind. Langsung aja saya rangkum, sekarang kita bicara tentang parenting style, tipe-tipe parenting. Ya, jadi kalau ada ayah bunda di sini penasaran, oh saya itu tipe orang tua yang seperti apa? Sebetulnya bisa dibagi menjadi 4. Ya, berdasarkan dimensi warmth dan juga control, gitu ya. Jadi yang pertama kalau kita bicara dengan warmth, ya gini aja, gini ya, warmth itu ada yang di sini hangat, ada yang di sini dingin terhadap anaknya. Ini satu dimensi. Lalu dimensi satu lagi adalah kontrol, di mana di sini ada yang namanya self autonomy atau memberikan kebebasan. Ini saya kotakin aja ya biar nggak bingung. Ada juga di ekstrim satunya itu tidak memberi kebebasan, yaitu controlling, ya. Ya, jadi mendikte anak, memberitahu anak harus ngapain, gitu ya. Nah, jadi dari dua aksis ini, Diana Baumrind dan McCoby Martin ini menemukan bahwa ada 4 tipe parenting. 4 tipe parenting ini apa? Yang pertama kita mengenal dengan yang hangat tetapi bebas, ya. Jadi hangat dan bebas ini kita kenal dengan yang namanya permisif. Ya. Lalu ada yang hangat tetapi memberikan aturan-aturan, controlling, gitu. Nah, di sini namanya authoritative. Sedangkan di sini yang memberikan kebebasan dan dingin dengan anak itu disebut neglectful. Dan yang mengkontrol tapi dingin itu sebagai tipe otoriter atau authoritarian. Ini nama istilah yang dipakai oleh Baumrind dan juga McCoby and Martin. Tapi kalau bahasa Indonesianya, saya juga lihat ada beberapa video yang menjelaskan tentang ini. Ya, permisif ini dianggap sebagai ya membolehkan. Neglectful ini dianggap sebagai acuh atau cuek. Lalu otoritatif ini ditulisnya pakai O, otoritatif bahasa Indonesianya ya. Terus authoritarian ini dianggap sebagai otoriter gitu ya. Jadi ada nama-nama lainnya di sini. Sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia, ya bahasa Indonesia ini lebih dikenal sebagai cuek. Ya. Terus acuh. Kalau yang otoritarian ini lebih dikenal sebagai tidak fleksibel, kaku ya. Atau ada yang bilang tough love. Ada yang bilang sebagai zaman sekarang tuh ada helicopter parents. Helicopter parents tuh kayak anak kita ngapain kita atur, ngapain kita kasih tahu gitu ya. Semuanya kita atur. Oh kamu nanti harus jam segini, terus les, terus nanti kamu nggak boleh ngapain di rumah, makannya harus ini, terus di sekolah cuma bisa berteman dengan teman-teman ini. Semua aspek dari anak ini awasi kayak helikopter di atas, ya, melihat semuanya gitu. Ada juga yang bilang ini sebagai over parenting. Ada juga yang bilang sebagai otoriter ya. Otoriter ini sebetulnya bahasa Indonesianya ini otoritarian. Nah, sedangkan permisif di sini biasanya mengizinkan anak-anak ini mau mendapatkan apa aja dia kasih gitu. Ini adalah permisif gitu. Sedangkan otoritatif itu adalah dianggap yang paling baik gitu dari semuanya. Nanti saya akan jelaskan apakah betul berdasarkan riset apakah hasilnya seperti itu gitu ya. Nah, otoritatif ini juga kita sering kaitkan dengan yang namanya Montessori.
teaching atau parenting, ya, demokratik atau demokratis, yang positif dan juga fleksibel. Nah, ada yang saya lihat ada video yang menjelaskan ada 5 tipe parenting, yaitu yang baru-baru ini katanya ada over involve. Nah, over involve itu sebetulnya masuk ke sini juga. Dan itu sudah dibahas di risetnya ini yang 2018 tadi ini ya, yang ditulis di Frontiers of Psychology, ya. Jadi kalau kita bicara tentang keempat tipe parenting ini, banyak dari kita melihat orang tua yang kalau anaknya minta apa dikasih, terus pokoknya semua permintaan anaknya diturutin, bebas, anaknya dikasih kebebasan. Kamu mau milih apa, terserah. Kamu mau main apa, terserah. Kamu mau tidur jam berapa, terserah. Kamu mau pergi kemana, ayo pergi. Dan sangat hangat sama anak ini, sangat deket, ya. Tapi diberi kebebasan yang luar biasa. Itu adalah permisif. Ya, semuanya dikasih permission. Ya, permission dikasih, permisi itu semua dikasih kebebasan. Nah, itulah permissive parenting. Lalu neglectful, ini biasanya banyak orang tua yang terlalu sibuk kerja dan mereka itu cuma memberikan uang biasanya atau diasuh oleh neni atau mbaknya atau susternya, sehingga orang tua ini tidak terlibat langsung terhadap bagaimana keseharian anak ini. Gitu. Walaupun mungkin secara fisik ada, tetapi secara emosional, secara psikologis orang tua ini tidak terlibat langsung. Nah, itulah neglectful, cuek lah pokoknya. Diajak omong sama anaknya misalkan, "Pak, ini gini boleh nggak?" gitu. Jawabnya cuman ya, atau diem aja mungkin, nggak ditanggepin gitu. Semuanya cuman dijawab seenaknya aja gitu. Lalu kalau otoritarian ini adalah kebalikannya, di mana orang tua ini memberikan aturan, udah kamu harus gini, wajib gini. Anak nggak boleh membantah sama sekali. Semuanya harus mengikuti kata-kata orang tua. Kamu tidak boleh berargumen, kalau kamu membantah, dipukul, dihukum. Ya, jadi hukuman yang keras ini sebagai karakter dari otoriter. Nah, otoritatif itu adalah parenting yang memberikan batas-batas, ya, diarahkan, tetapi juga hangat pada anak. Ya. Jadi mendengarkan kebutuhan anak. Oh, anak ini mintanya, "Pak, mau beliin motor," gitu. Dijelasin sama orang tua. Ya, hangat ini cara berelasinya lebih komunikatif biasanya. Ya, dengan anak dijelasin, kenapa kamu masih umur 10 tahun nggak boleh naik motor. Karena apa? Karena bahaya, karena di luar sana nanti kalau motornya diambil orang gimana, kalau kecelakaan gimana. Dijelaskan, tetapi nggak boleh ya nggak boleh. Ya, jadi tetap controlling. Ya. Yang aturan yang sudah dibuat orang tua itu ditetapkan, tetapi tidak dengan cara yang dingin. Jadi mengizinkan komunikasi dua arah dan mau mendengarkan anak ini. Ya. Tidak cuma mendengar ya, tapi mendengarkan. Ada bedanya. Kalau kita mendengar masuk mall, ada mendengar musik, itu mendengar. Tapi kalau kita sengaja nyetel musik lewat Spotify, itu mendengarkan karena kita memilih musik itu. Gitu. Nah, ketika anak cerita dan kita tahu artinya apa, perasaan anak secara psikologis itu adalah mendengarkan. Nah, jadi bedanya mendengar dan mendengarkan adalah di sini. Ini yang tipe mendengar-mendengarkan, ini yang hanya mendengar aja, atau mungkin tidak mendengar sama sekali. Gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita mengetahui 4 tipe parenting style ini, pertanyaannya adalah yang mana yang paling baik. Sekali lagi, saya tidak mau bicara tentang opini, saya mau bicara tentang fakta. Nah, kita lihat fakta dari hasil riset yang ada. Hasil riset yang ada ini menunjukkan bahwa, mana tadi hasil risetnya? Oke. Yang pertama, parenting style tertentu itu setelah 15 sampai 20 tahun, ya, jadi anaknya ini sudah bertumbuh menjadi lewat remaja, ya, jadi namanya adolescence. Adolescence itu hampir dewasa tapi belum dewasa juga, ya, usia baru pertama lulus kuliah misalkan gitu ya, atau usia kuliah. Ya, jadi antara orang tua dan anak ini diukur dari 2 faktor, yaitu cohesion. Cohesion itu seberapa
deket orang tua dengan anak, ya. Saya tulis di sini cohesion, ya. Dan yang satunya adalah konflik. Ya, kita sebagai orang tua tentu nggak mau dong banyak konflik dengan anak kita. Stres, tahu nggak? Saya sendiri juga orang tua, punya 2 anak. Kalau setiap hari bertengkar sama anak itu nggak enak, gitu ya. Jadi kita nggak mau konflik ini terjadi. Tetapi kenyataannya begini, dari 4 parenting style ini, hasil riset menunjukkan bahwa cohesion yang tertinggi, tingkat kedekatan orang tua dan anak yang paling akrab, cohesion ini keakraban, itu ada di sini. Ya, jadi ini hasil risetnya memang seperti itu. Lalu yang lain ini jauh di bawah, kedekatan antara anak dan orang tua itu jauh di bawah. Ini. Nah, lalu konflik. Kalau dari riset itu ternyata konflik frekuensinya itu hampir sama loh semua. Ketika anak ini beranjak dewasa, konflik antara orang tua dan anak itu frekuensinya hampir sama. Ya, jadi mau pakai parenting style apapun hampir sama, tetapi yang beda di intensitasnya. Jadi konflik ini di risetnya ada 2, frekuensi dan intensitas. Ya. Orang tua yang tidak ada untuk anaknya, yang mereka sibuk kerja mungkin cuma ngasih fasilitas, yang ngasuh itu lebih ke neninya atau mungkin pembantu atau karyawan atau siapapun itu. Dan juga orang tua yang otoriter, ini kalau konflik dengan anaknya yang nanti sudah beranjak dewasa atau remaja, itu intensitasnya paling tinggi dirasakan oleh orang tua di sini. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau punya anak, ya coba bayangin nanti kalau konflik, intensitasnya tinggi itu kalau kita parentingnya seperti ini. Ya, dan anak. Menarik ya. Nah, lalu kita bisa lihat lagi, ada 2 hal yang saya lihat menarik juga di sini adalah bagaimana pandangan anak terhadap keinginan untuk bebas. Behavioral autonomy expectation. Jadi ekspektasi remaja dalam kebebasan. Ya, seperti ini. Kelihatan ya. Ya, jadi di sini untuk tipe parenting yang neglectful ini, di sini anak itu pengen bebas dari orang tua secepat mungkin. Intinya gitu. Ya. Jadi mereka yang ada di sini dan juga di sini, yang paling tinggi ini, kedua tertinggi ada di sini. Itu merasa mereka perlu bebas dari orang tua, gitu. Ya. Sedangkan yang paling rendah itu ada di sini, ya, otoritatif. Ya, jadi cukup menarik ya, di mana remaja-remaja ini mereka merasa kalau mereka itu terkengkang, mereka itu tidak bisa bebas ketika orang tuanya tipenya seperti ini. Ya, lucu ya. Tetapi ketika orang tuanya otoritatif, mereka merasa, oh, aku nggak perlu jauh dari orang tua, aku nggak perlu lepas dari orang tua. Gitu. Padahal ini mengontrol loh ya, mengontrol ya. Jadi itu cukup menarik. Lalu hal yang menarik lagi adalah beliefs of parental authority. Nah, kadang gini, kita sebagai orang tua mengerasi anak supaya dia tahu, anak ini supaya tahu siapa pemimpin dalam keluarga ini, siapa yang harus ditakuti, siapa yang menjadi otoritas di dalam keluarga ini, gitu ya. Tapi kenyataannya, anak remaja ini tidak menganggap orang tua ini sebagai otoritas ketika orang tuanya otoriter, gitu ya. Jadi di dalam 4 style ini, anak-anak remaja yang ada di sini, grup otoritatif itu paling percaya terhadap otoritas orang tua. Dalam arti apa? Mereka paling respect sama orang tua. Nah, kita sebagai orang tua tentunya pengen anak kita respect terhadap kita kan. Jadi sangat penting kita melihat apa yang kita lakukan pada anak kita sekarang, nanti ketika 15-20 tahun ke depan, hasilnya seperti apa itu sudah diprediksi berdasarkan riset, berdasarkan studi psikologi. Kalau kita terlalu memaksa, ya, pokoknya nggak ada debat, kamu harus gini-gini, itu anak kita nanti waktu remaja tidak melihat kita sebagai figur
yang memegang kekuasaan tidak menganggap kita itu. Jadi maksudnya apa? Ya nggak akan dengerin kita. Gitu. Kebalikannya, kalau kita pakai parenting yang otoritatif, yang mau mendengarkan tapi tetap tegas, itu kita akan dianggap sebagai figur yang patut dicontoh, patut diikuti oleh anak. Jadi kalau di riset ini bahkan ditulis beliefs about, kepercayaan tentang mother authority dan father authority. Itu ada dua dimensi yang berbeda. Gitu ya. Yang paling tinggi adalah di sini. Lalu ketika kita bicara tentang apa konsekuensi negatif dari parenting style yang ada, kalau kita lihat di sini, neglectful, ini yang paling banyak negatifnya. Jadi kalau orang tua yang nonton video ini, kalian terlalu sibuk, mungkin merasa, sudah saya dengan kerja, memberikan uang, memberikan kecukupan buat anak, itu sudah cukup. Ini saatnya kalian untuk evaluasi lagi. Saya bukan menggurui, tapi ini menyampaikan hasil risetnya seperti ini. Kenapa? Karena anak-anak yang tidak sering diajak ngobrol oleh orang tuanya, anak-anak yang tidak sering diarahkan di dalam problem solving, ya, jadi udah biarin aja. Pokoknya papa kasih duit, pokoknya mama kasih kamu fasilitas. Itu termasuk di sini neglectful. Ya. Dan hasilnya apa? Hasilnya ini paling banyak anak tidak bisa meregulasi diri, tidak punya tanggung jawab sosial, tidak mandiri, secara akademik paling jelek dibandingin yang lain. Antisosial, kenakalan remaja, kecemasan, depresi, dan juga ini ada yang namanya somatic complaints. Dan depersonalization. Nah ini saya jelaskan sedikit. Somatic complaints ini adalah ketika anak ini biasanya terjadi di remaja ya, merasa ada sakit-sakit di bagian tubuh, keluhan-keluhan sakit, tetapi ketika diperiksa secara medis, itu tidak ada penyebab medis yang masuk akal. Contohnya gini, oh dada saya sakit, diperiksa biasanya sakit jantung, tapi ternyata jantungnya baik-baik aja gitu ya. Tapi sakitnya beneran, dan kadang ini bahkan rasa sakitnya itu lebih tinggi dibandingkan rasa sakit yang harusnya dialami oleh orang-orang dengan kondisi medis tersebut gitu ya. Jadi ini adalah kondisi yang namanya somatic complaints. Dan depersonalization ini adalah kondisi di mana anak ini merasa melihat dirinya dan emosinya, tubuhnya itu dari luar. Jadi kayak melayang-layang di udara, kayak ngelihat tubuhnya itu melakukan gerakan atau tanggapan perilaku yang dia tidak merasa nggak bisa mengendalikan. Itu ada terjadi, namanya depersonalization. Bahkan ada numbness of emotional dan physical stimulation. Ya, jadi kalau misalkan dibully atau bahkan dicurhatin atau nonton film yang sedih pun nggak peka sama sekali. Karena numb, karena mati rasa. Nah itu adalah depersonalization. Nah ini adalah kondisi-kondisi yang terjadi ketika orang tuanya cuek, acuh. Ya. Lalu ketika orang tua otoriter, apa yang terjadi? Biasanya anaknya ini mengalami agresi. Ya, di sekolah lebih nakal, di sekolah cenderung melakukan membuli temennya, gitu ya, misalkan, ya, agresi. Kenakalan remaja, depersonalization ini juga terjadi di sini. Somatic complaints juga terjadi di sini. Cemas berlebihan. Ini adalah hal-hal yang terjadi ketika orang tuanya otoriter, memberikan peraturan yang sangat-sangat strict, tidak boleh dinegosiasi, pokoknya harus mengikuti ini. Itu terjadi di otoriter, parenting style authoritarian. Ya. Lalu ketika kita melihat permisif, orang tua yang saya boleh, anak saya mau apa aja pokoknya saya beliin, gitu. Saya nggak akan menentang, saya nggak akan mempertanyakan, ya. Semuanya dibolehin. Ini hasil riset ini tidak konsisten. Ada macam-macam, cuma beberapa yang dialami ini ada di sini, cuma nggak banyak, ya, nggak separah di sini, neglectful, gitu ya. Jadi antara internalizing dan externalizing factor itu tidak konsisten. Nah, kalau otoritatif di sini menunjukkan
paling banyak hal yang positif. Contohnya seperti psychosocial competence, yaitu kemampuan di dalam berpikir, berperasaan, berelasi dengan orang lain, secara akademik pun lebih tinggi, secara sosial, pola pikir lebih dewasa, lebih tahan banting, lebih optimis, lebih mandiri, lebih percaya diri, dan kemampuan sosial kemampuan sosial lebih tinggi. Nah, ini hasil dari riset-riset yang sudah dilakukan selama 60 sampai 2018 ya, berarti di dalam 58 tahun terakhir. Itu ya. Jadi ini hasil-hasil riset ini sangat-sangat menarik ketika kita menuntut anak dan tidak menuntut, memberi kebebasan, merespon secara hangat atau secara dingin, itu menentukan bagaimana anak kita nanti ketika bertumbuh dalam usia remaja itu bisa mengalami yang negatif atau yang positif. Gitu ya. Jadi tentunya hasil riset ini sudah cukup konklusif, cukup banyak bahkan video yang membahas kalau gimana caranya kita bisa menjadi orang tua yang baik, yaitu dengan menjadi orang tua dengan authoritative parenting style. Nah, ada tapinya. Semua hasil riset ini mayoritas dilakukan di dalam budaya barat. Ada satu ini dilakukan di budaya Cina. Ini satu lagi dilakukan di dalam budaya Eropa ya. Jadi setelah dilihat di perbedaan budaya itu memang ada beberapa perbedaan, yaitu dari persepsi budaya tentang bagaimana anak ini harus mematuhi orang tua. Jadi itu adalah faktor yang sampai saat ini belum ada hasil riset yang mempelajari lebih detail tentang itu. Belum ada riset yang mempelajari lebih detail tentang itu. Jadi saya nggak akan beropini atau membahas tentang itu. Intinya adalah hasil riset yang ada seperti ini, ya kita coba pelajari. Namanya riset tuh begini, 80% itu akan terjadi. Nah, 10% di atas ataupun di bawah, itu adalah yang kita sebut sebagai outliers atau anomali. Kalau kita melakukan sebuah pengamatan, oh ini ada yang orang tuanya otoriter, tapi anaknya jadi sukses. Ya, itu adalah 10%, gitu ya. Nah, 80% itu yang lainnya. Jadi kita pun harus dengan bijak melihat data yang ada itu bukan sebagai absolute truth, yaitu kebenaran absolut, bukan. Tapi sebagai pelajaran buat kita, bagaimana kita bisa membantu anak-anak kita ini mencapai 80% kemungkinan untuk sukses. Gitu ya. Jadi ini adalah rangkuman saya dari hasil-hasil riset 3 paper tadi yang juga mencakup penelitian dari tahun 1930 sampai 2018. Lalu takeaways-nya apa? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Nah, yang pertama, faktor yang kita lihat di authoritative parenting ini apa? Yaitu listening. Kita harus mau mendengarkan ketika anak kita ini ngobrol dengan kita. Apakah setiap saat harus didengarkan? Ya, ini kalau buat saya pribadi ya, saya pribadi itu akan membatasi waktu-waktu di mana kalau saya diajak omong nggak bisa mendengarkan, saya akan bilang, sebentar ya nak, sebentar ya dek, atau saya panggil namanya, papa baru kerja, sampai nanti 1 jam lagi. Gitu. Jadi saya nggak akan sembarangan menjawab, lalu kesannya mencuekkan atau memarahi. Ya, jadi saya tetap akan menerima, tapi saya jelaskan, saya hanya bisa diajak ngobrol nanti nih, 1 jam lagi gitu. Tapi ketika saya ngobrol, saya akan terus mendengarkan anak. Jadi itu yang satu, listening. Ini akan menjadi bermanfaat terutama ketika anak nanti bertumbuh ke usia remaja. Para orang tua pasti akan mengalami masa di mana anak remaja ini dikasih tahu susah sekali. Atau kadang ada anak yang dikasih tahu, iya, tapi ternyata di sekolah atau di luar pengetahuan orang tua, perilakunya berbeda sama sekali. Karena mereka hanya mau intinya bebas dari konflik. Daripada berargumen sama ayah ibu, mending saya iya aja. Nah, kan kita juga sebagai orang tua tidak mau tiba-tiba dikasih laporan oleh sekolah atau oleh orang luar bahwa anak kita melakukan sesuatu yang loh kok ini bukan anak saya banget ya gitu ya. Jadi kita bisa memprediksi ini semua kira-kira terjadi kalau kita mulai melakukan parenting style tertentu, ya itu hasilnya kurang lebih 80% ya akan menjadi seperti yang sudah ada gitu.
Nah, jadi listening itu sangat penting, mendengarkan. Nah, yang kedua adalah tentunya memberikan kontrol. Jadi aturan itu sangat penting. Karena orang tua ini adalah menjadi panutan di mana dunia luar ini kita harus kenalkan ke anak. Ya, jadi kita harus punya aturan-aturan yang kita bentuk dan harus konsisten. Ya, jadi yang pertama tadi mendengarkan, yang kedua ini aturan yang konsisten. Ini paling sulit. Kadang kita memberikan hukuman. Kalau kita suatu saat memberikan hukuman, lalu saat lain tidak memberikan hukuman karena kita terlalu sibuk, ya itu tidak konsisten, gitu ya. Jadi memang ini tantangan terbesar bahkan bagi saya. Kalau kita memberikan reward, hadiah, suatu saat memberikan mainan, tetapi saat lain tidak memberikan mainan, nah itu juga tidak konsisten. Nah, yang ketiga adalah catch our kids being good. Maksudnya apa? Banyak dari orang tua ini kita memarahin anak kita, menegur anak kita, ngomel-ngomelin anak kita ketika anak kita nakal. Tapi kita jarang atau ada yang nggak pernah sama sekali memuji anak kita ketika mereka diem aja. Memuji anak kita ketika mereka tidak nakal. Memuji anak kita ketika mereka mungkin nilainya nggak 100, tapi dapatnya 60. Tapi dia sudah memberikan yang terbaik. Ya, biasanya nih, helikopter parenting nih gini, merasa, wah kamu nilainya hanya 90, nggak cukup, harus lebih baik. Mama dulu kan bisa seperti itu. Nah, ini nanti hasilnya anaknya yang kayak ini tadi. Ya, hati-hati. Tapi kalau otoritatif, kita akan tanya, kamu kok cuma 90? Apa kamu sudah memberikan yang terbaik? Oh, ternyata memang anaknya sudah memberikan yang terbaik. Ya sudah, kita kasih pujian. Ya. Jadi yang pertama, mendengarkan, listening. Yang kedua, struktur atau aturan yang konsisten. Yang ketiga adalah positif acknowledgement. Ya, jadi kita memberikan pujian saat anak kita ini melakukan hal-hal yang baik atau bahkan hal-hal yang netral. Itu kita puji. Mungkin ada beberapa orang tua yang berpikiran, loh anak saya diem aja kok dipuji. Anakku menang wae mosok dipuji. Ya, bayangin ya ayah ibu, kalau anak Anda ini diem, itu masih mending loh daripada anak autis yang tantrum, melukai diri, melukai orang lain. Oh itu lebih parah loh. Mending mana? Lah ya itu kan jangan dibandingin. Nah inilah kenyataannya. Kita sering tidak melihat keunggulan anak kita. Kalau sedikit lebih positif itu hal yang baik. Kita harus puji. Karena apa? Semakin kita puji, dia akan semakin berusaha untuk lebih baik lagi, lebih baik lagi. Tanpa kita sadari, memuji anak kita yang lagi netral, lagi diem, nggak nakal, lagi nurut, ya, nggak ngeyel, nggak membantah, itu dipuji, itu dampaknya luar biasa loh. Itu ya. Dan tentunya kita harus kenal juga karakter anak, karena setiap anak ini beda, setiap anak punya psikologi yang berbeda, punya motivasi yang berbeda, dan ini kita bicara tentang anak-anak normal atau neurotipikal. Ketika anak kita berkebutuhan khusus, apalagi di spektrum autisme, tentunya semuanya menjadi berbeda. Tapi ada kesamaan juga dari cara parenting yang bisa kita terapkan kepada mereka. Kurang lebih seperti itu. Semoga video ini bermanfaat dan saya juga menerima kritik, saran, masukan dari teman-teman. Kalau misalkan ada pengalaman pribadi, kira-kira teman-teman ini ada di parenting style yang mana? Dan menurut kalian apa sih yang bisa kalian dapatkan dari video ini? Apakah benar ataukah salah? Silakan disampaikan. Karena saya juga mau belajar lebih lagi, terutama begini, di dalam konteks Indonesia, ini kita hampir tidak ada riset yang mempelajari tentang parenting di budaya Indonesia sendiri, gitu. Dan kalau ada pun, saya belum baca, gitu ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang menemukan riset yang sudah dipublish di jurnal dan itu untuk budaya Indonesia, silakan share. Saya malah seneng kalau dapat ilmu baru. Itu ya, kurang lebih. Terima kasih sudah nonton video ini sampai titik ini. Jadi buat para orang tua di luar sana atau buat para teman-teman yang suatu saat pengen jadi orang tua yang baik, mulailah dengan mendengarkan anak, mendesain struktur yang konsisten, ya. Yang ini struktur konsisten dan mendengarkan ini harus berkaitan ya. Jadi kalau kita kasih aturan ya harus bisa berubah sesuai dengan kebutuhan anak dan keterbatasan anak. Kalau enggak kita akan jadi yang otoriterin tadi. Nah, yang ketiga adalah memuji. Ya, acknowledgement, positive acknowledgement. Ya, oke, kurang lebih seperti itu.
Saya Andrew Sofyan Putra. Thank you for watching my video and subscribe kalau belum subscribe supaya saya bisa berbagi lebih banyak ilmu seperti ini dan juga share ke teman-teman. Pastikan semua orang tua wajib nonton ini supaya apa? Ngerti apa sih fakta di luar sana, apa sih hasil riset di luar sana. Nggak cuma dengerin opini-opini orang aja, karena opini ini bisa benar, bisa salah, bisa berdasarkan statistik tidak terbukti. Ya, tapi kalau fakta itu sudah dilakukan dan jumlah anak-anak dan orang tua, keluarga yang sudah dilibatkan di dalam riset-riset ini, itu sudah ada 6.000 lebih keluarga selama tahun 30 sampai tahun 2018. Ya, 1930 sampai 2018, jadi udah banyak. Over the years. Ya, oke, see you again in the next video and God bless you all.